Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم نور أحد من رجالكم رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Farabbi syrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bermajelis di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Wihdatul Ummah, masjid yang bersejarah, untuk kita berbagi dan mengasah keimanan kita, memperbaiki dan menata kembali hati kita, dan berharap sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah dan menguatkan iman kita. Biasa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ta'al nu'min sa'ah." Mari ya kita beriman sesaat, ya. Bukan berarti setelah itu tidak beriman, tetapi maksudnya adalah bersama-sama kita menguatkan iman kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan satu hal yang menjadi wadah untuk kita selalu saling menguatkan, adalah majelis-majelis seperti ini. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati majelis-majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hanzalah. Dia keluar satu waktu dan kemudian di jalan bertemu dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka bertanyalah Abu Bakar, "Bagaimana keadaanmu, wahai Hanzalah?" Dia bilang, "Nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi munafik." Wih, tak bangka ki Abu Bakar. Iya. "Ada apa wahai Hanzalah?" Dia katakan, "Saya ini kalau berada di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan surga dan neraka itu saya lihat dengan mata kepala saya. Lantaran tingginya imaniyat, ya, bersemangatnya untuk berislam di majelis-majelis ilmu, apalagi tentunya bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika saya sudah pulang bertemu dengan anak istri, menjadi kabur lagi semua itu." Iya. Ya, boleh dikatakan terlena lagi dengan situasi yang ada di rumah. Terlupa lagi kondisi-kondisi imaniyat yang sangat tinggi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar berkata, "Sama ki, iya, begitu juga saya rasakan. Kalau begitu mari kita menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka pergilah mereka berdua menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika mereka menceritakan hal itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Seandainya kalian berada dalam keadaan seperti saat kalian berada di majelisku, begitu terus keadaan imanmu, ya, istilahnya on fire terus, ya, berada dalam keadaan yang menggelora terus, lasafahat
tahkumul malaikah. Malaikat itu akan turun menjabat tangan kepada kalian di jalan-jalan kalian, di atas tunggangan kalian, di rumah-rumah kalian. Subhanallah. Lakin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi begitulah keadaannya manusia. Ini menjadi terkenal ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'atan fasa'ah. Ya. Sa'atan fasa'ah. Ada saatnya kondisi keimanan itu memang meningkat sekali, ya manusiawi. Kalau kemudian ada kondisi di mana kita ya mungkin tidak seperti itu, ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mencas iman kita di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis tarbiyah, majelis-majelis tazkiyah, ya, majelis-majelis zikir, ya. Subhanallah. Ini juga memberi pelajaran pada kita untuk tidak terlalu memaki diri kita kalau berada dalam kondisi yang sedang down, ya. Caranya ya kita cari majelis-majelis, kondisi-kondisi yang membuat keimanan kita menjadi meningkat kembali. Namanya iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'siyah, kata para ulama. Bertambah dengan perbuatan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan kemaksiatan. Nah, ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan fasa'ah jangan dipahami salah, ya. Seperti seorang sopir taksi yang pernah saya tumpangi taksinya di Arab sana, ya. Nah, ketika saya naik, dia lihat mungkin modelnya seperti mahasiswa dari Universitas Islam Madinah, dikenal ya penampilan mahasiswa, pasti dia bilang tulabul jami'ah, ya. Dia putar, itu masih zaman kaset Pak dulu, ya. Masih ada side A, side B, ya. Putar, langsung murattal Pak. Wah, tenang terasanya perasaan. Alhamdulillah, ya. Begitu mendekat di rumah, ya, saya tinggal mungkin sekitar ya 2-3 kiloan lah, ya, dari kampus waktu itu. Mendekat, berhenti, dia putar, dia balik side B, ya, langsung musik, ya. Saya protes, lesh hada ya akhi, kenapa bisa begini? Dia jawab itu dengan hadis. Coba bayangkan, ya, sa'atan fasa'ah, ya, ada saatnya, ya, begini, ada saatnya begini, ya. Ini namanya pemahaman yang salah, ya, tentang sa'atan fasa'ah. Bukan sa'atan fasa'ah, satu saat Anda berbuat ketaatan, kemudian ditolerir waktu yang lain berbuat kemaksiatan, bukan begitu, ya. Tapi yang namanya manusia ada kondisi-kondisi yang tidak direkayasa untuk kita, ya, keadaan iman kita, hati kita agak sedikit menurun, ya, itu perlu dicas, itu manusiawi. Sepertilah kata Nabi, ya, kita lihat sababul wurudnya, hadis itu, Hamdalah, Abu Bakar, naudzubillah, ya, hasya wa kalla, bukan berarti dia terlena dalam tanda kutip tadi itu berarti melakukan maksiat, bukan, ya, tetapi kurang konsentrasi lagi, ya, kurang tercas lagi keimanannya, ya, mulai terlalaikan dengan urusan tetek bengek keluarga, ya, seperti itu, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecenderungan syahwati kepada perempuan. Ini yang normal, ya. Nah, yang tidak normal kecenderungan syahwati kepada sesama laki-laki, ya. Nah, itu, ya. Ini yang normal disebutkan dalam Quran kepada perempuan. Pada anak-anak, ya, senang dengan anak-anak yang banyak, ya. Kemudian harta benda disebutkan selanjutnya, ya. Kuda tunggangan, kemudian minadh dhahabi wal fiddah, ya, emas, perak, tunggangan, dan seterusnya. Ini adalah usulul maliyah, artinya harta-harta pokok ini, ya, disebutkan seperti itu. Subhanallah, itu manusiawi, ya. Ada kecenderungan seperti itu. Ini yang bisa melalaikan kita. Innama amwalukum
wa auladukum ya fitnah. Ya. Harta dan anak-anakmu itu bisa menjadi godaan bagimu, ujian bagimu. Subhanallah. Inilah ya, sehingga di rumah bertemu dengan anak, istri, berkurang konsentrasi kita untuk kehidupan akhirat. Ya. Itu manusiawi, wajar. Nah, itu perlu dicas dengan majelis-majelis ta'lim. Subhanallah, inilah yang dimaksud dengan sa'atan fasa'ah. Bukan sa'atan fasa'ah ya, artinya memang memprogramkan untuk berbuat maksiat ya, kemudian bilang seperti itu. Ini seperti juga sebagian orang tadi pagi dalam sesi salah satu majelis saya ditanya, bagaimana itu Ustaz kalau ada orang bilang ya, saya ini sudah tua ya, tobat mak ya, sudah puas mak juga melakukan semua yang dilarang-larang itu waktu muda ya. Saya bilang, ditanya bagaimana itu Ustaz tobatnya, saya bilang itu bukan tobat, itu namanya dalam istilah bahasa Perancis cau nih ya. Nah itu ya, artinya sudah tidak mampu melakukan maksiat ya, dia bukan bertobat. Orang bertobat itu yang pertama sekali adalah an-nadam, menyesal. Memang kenapa dulu saya melakukan begitu, ini enggak, bergembira ya, sudah tomih ya, enggak boleh begitu. Kita harus menyesali kenapa dulu waktu muda tidak maksimal untuk melakukan kebaikan, mestinya begitu ya. Nah, harusnya kita ini tua-tua keladi, makin tua makin jadi ya, artinya makin tua makin jadi ibadahnya, makin jadi pertobatannya, makin jadi ketaatannya. Nah, itu kan. Nah, bukan bertobatan itu kalau cau nih ya, sudah ndak bisa lagi ya. Memang ya, jadi orang yang tidak melakukan kemaksiatan dapat dosa, dapat pahala kalau dia urung melakukan kemaksiatan itu, kalau memang dia tidak melakukannya karena takut kepada Allah. Tapi kalau dia tidak melakukannya karena apa? Karena tidak mampu lagi ya, jauh nih ya. Nah, subhanallah ya. Jadi istilahnya orang dulu ya, dia menjadikan ideologi kemaksiatan itu menjadi pandangan hidup ya. Di masa tuanya tinggal menjadi kenangan hidup ya. Dia kenang dengan keburukan-keburukannya dan merasa bergembira dengan maksiat. Naudzubillah. Itu tidak boleh. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita bergembira dan berbahagia dapat bertemu di dalam majelis ilmu ini, majelis ta'lim ini yang sangat-sangat membahagiakan kita. Namun saya minta izin ini ya, supaya majelis kita menjadi semakin semarak ya. Enak sekali itu memang kalau kita di belakang dan sandar-sandar ya. Tetapi enak juga kalau kita itu merapatkan ya, merapatkan kita punya saf ya dalam taklim ya, menjadi satu kebiasaan di Masjid Wihda sejak dahulu itu ya, kita rapatkan saf ya. Silakan yang di belakang ya, maju ya, maju ke depan. Apalagi kalau masih anak muda ya, kami terlalu sering sandar-sandar dulu ya. Kalau senior-senior bolehlah ya. Tapi saya lihat senior-senior ada di depan ya, luar biasa ya. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Silakan ya. Nah, izin hari ini, malam ini insyaallah kita akan bahas sedikit tentang satu kondisi keumatan yang mengemuka hari ini, dan kita semua pasti sudah tahu ya. Ini saya pakai syal Palestina Pak, seperti ini, sesuai dengan arahan dari ustadz kita, orang tua kita, ketua umum Wahda Islamiyah ya. Beliau ya hafizahullah tidak pernah ya saat ini kecuali dalam kesempatan apapun pakai atribut Palestina ya. Mau yang namanya pertemuan apapun ya, kalau tidak pakai syal, pakai songkok yang ada atribut Palestinanya.
Pernah saya hampir dapat ya, beliau hafizahullah, saya bilang tidak pakai syal ini Ustaz, tidak Ustaz. Dia bilang ada topi ada gambarnya ya, Masya Allah ya. Kenapa? Ini salah satu upaya kita, untuk mengingatkan kita bahwa sekarang kita ini sedang dalam keadaan perang. Kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, ikhwas sekalian ya. Kita dalam keadaan perang. Saudara-saudara kita itu Aqsa, laki-lakinya, perempuannya, tidak peduli. Mereka mempertaruhkan jiwa, mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan, ya, bukan sekedar negaranya, bukan sekedar bangsanya. Seandainya itu pun sudah sangat luar biasa dan patut, wajib untuk kita nusrah, menolong mereka. Tapi mereka ini mempertahankan tanah suci kita, yang namanya Baitul Maqdis, yang namanya tanah Al-Quds, yang namanya Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya, di mana Masjidil Aqsa itu telah kami berkati sekelilingnya. Subhanallah, ya, agar kami perlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sungguhnya Dia, Allah, adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ini tanah suci, Pak. Masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kiblat pertama kaum muslimin. Dan secara umum tanah Syam itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ardul mahsyar wal mansyar. Nanti tempat padang mahsyar itu di negeri Syam, di mana manusia dikumpulkan semuanya. Kita sudah pernah mendengar penjelasan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yusran hafizahullah, tentang al-mahsyar wal mansyar. Al-mansyar artinya dari situ nanti akan diarahkan manusia sesuai dengan kapling-kaplingnya masing-masing. Yang ke surga ke surga, yang ke neraka ke neraka. Na'udzubillah ya minan nar. Nah, negeri Syam ini adalah negeri yang diberkati oleh Allah. Subhanallah. Hari ini bagian daripada al-ardul mubarakah itu, al-ardul muqaddasah itu, negeri Syam, dan lebih spesifik adalah kota-kota sekeliling Masjidil Aqsa. Ya, salah satunya sekarang yang menghadapi perjuangan yang sangat luar biasa dengan pengorbanan semua yang ada adalah kota Gaza, tempat lahirnya Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini tempat bersejarah sekali. Jamaah sekalian, ini luar biasa ya. Gaza ini, orang sebut Gaza ya, bahasa Arabnya Gaza. Ini menjadi kota yang sangat luar biasa, menjadi penopang Masjidil Aqsa. Sejarahnya panjang, sudah pernah kita cerita di sini. Bagaimana perlawanan
dengan Al-Quran pertama sekali dipelopori oleh seorang ustadz, seorang alim yang ya istilah kita dahulu ada keterbatasan fisik, orang bilang cacat, beliau lumpuh, tidak bisa jalan di atas kursi roda. Pada saat itu perlawanan Palestina sedang gencar-gencarnya, ada PLO, ada ini ya, dengan perlawanan bersenjata, Masya Allah, ini sangat luar biasa pada saat itu. Tapi Syekh Ahmad Yasin melihat ada yang kurang dari pergerakan perlawanan itu, yaitu mendasari setiap pergerakan itu dengan yang namanya ya fikrah keislaman, landasan akidah Islam, bukan sekedar kebangsaan. Karena Palestina tidak bisa dipisahkan dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tanah suci, yang mempertahankannya adalah bagian daripada akidah. Itu yang menjadi ya inti daripada pemikiran Syekh Ahmad Yasin. Lantas beliau memulai dengan apa perlawanan itu? Dengan halaqah tarbiyah, halaqah tahfidzil Quran. Bahkan ada di antara pejuang Palestina saat itu dengan sedikit ya bukan mengejek ya, agak bagaimanalah kira-kira, saya tidak usah sebutkan apa penilaiannya, tapi dia ambil senjata dan bilang sama Syekh Ahmad Yasin, Syekh, kalau mau lawan Israel pakai ini ya, seakan-akan mengecilkan arti halaqah tahfidzul Quran, halaqah tarbiyah yang dibuat oleh Syekh Ahmad Yasin. Tapi Syekh Ahmad Yasin tenang saja ya, dia lanjutkan programnya. Akhirnya tahun 87 kira-kira ya proklamirkanlah berdirinya Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, atau yang disingkat Hamas. Ya, Hamas itu kalau bahasa Arab artinya semangat ya, tapi dia juga adalah singkatan dari Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam ya. Jadi memang landasannya adalah Islam. Nah, subhanallah, perjalanan sekian tahun, puluhan tahun dari 87 ya sampai hari ini, lantaran semangatnya Syekh Ahmad Yasin itu, beliau ketika ditanya kapan kita akan merdeka dan mengusir penjajah ya Zionis Israel ini ya, dia bilang insyaallah ya, insyaallah sekitar tahun 2027 ya. Nah, ini bukan landasan ya takahun, bukan apalagi namanya ya dukun-dukunan, bukan. Tapi beliau mendasari dengan analisa bahwa rentang waktu terbentuknya satu generasi itu adalah sekitar 40 tahun. Iya. Orang-orang Israel terbentuk generasi hebatnya yang akhirnya berhasil menjajah Palestina. Tahun 47 berdiri negara Israel. Iya. Generasi selanjutnya selalu terjadi yang namanya degradasi. Iya. Sementara Palestina dan lebih khusus lagi di Gaza, pembentukan generasi itu telah mulai tahun 87. Iya. Dan iya, tahun 87, kemudian 97 10 tahun, 2007 ya 20 tahun, kemudian 2017 30 tahun, 2027 ya sudah 40 tahun, sudah matang itu generasi ya. Nah, ini bukan uduk-undukunan ya, analisa sosiologis ya, yang berlandaskan tentunya beberapa dalil-dalil Al-Quran. Jadi mempelajari masalah Al-Maqdisiyah atau kepalestinaan ya, itu selain kita belajar tinjauan syar'inya ya, keutamaan-keutamaan tanah ini, kita pelajari juga sejarahnya sebelum Islam, setelah datang Islam, kemudian mempelajari taskhisi, bagaimana analisa keadaan yang ada sekarang, waqi'i ya. Kita juga pelajari apa yang diistilahkan orang sekarang dengan al-istishrafi ya, artinya futurologinya,
masa depannya bagaimana. Mungkin sebagian orang akan berkata, Ustaz, 2027 tinggal 3 tahun, sementara Gaza sekarang sudah luluh lantak, habis. Nah, kita sekarang bicara dari sisi analisa politik dan militer. Itu Israel, Zionis. Kata Israel sebenarnya ini nama nabi, tapi dia pinjam untuk nama negaranya yang laknat itu. Naudzubillah. Apa tujuannya? Ada analisa dan ada beberapa informasi yang insya Allah valid, bahwa sebelum serangan Badai Al-Aqsa, Tufanul Aqsa 7 Oktober 2023 itu, memang kondisi Palestina ini menjadi sangat miris, menjadi sangat krisis dan kritis dengan berbagai macam informasi dan analisa. Salah satunya adalah bahwa Israel sudah merencanakan, Zionis ini merencanakan pendudukan besar-besaran terhadap Gaza. Jadi istilahnya para mujahidin ini dalam istilah bahasa Arab mengatakan nataghadda bihim qabla an yata'ashsha bina. Kita makan dia dimakan siang sebelum dia makan kita dimakan malam. Begitu. Didahului. Walaupun konsekuensinya mereka sudah perhitungkan. Kita akan perang puputan, istilah orang Bali, perang habis-habisan. Mereka diserang. Tetapi apa tujuannya Israel menyerang? Para analis politik dan militer mengatakan, pertama, mereka mau menghabisi Hamas. Apakah ini terjadi? Ternyata Hamas masih eksis, bahkan selalu mengganggu mereka, dan tidak ada pasukan Israel Zionis ini yang bertahan lebih dari 5 hari, pasukan daratnya. 5 hari pasti lari, mereka tidak bisa bertahan di wilayah Gaza lebih dari 5 hari. Itu Hamas ternyata semakin eksis, berhasil memanfaatkan kondisi perang di lapangan dengan diplomasi yang demikian baik, dan ini tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang empati seluruh umat manusia yang waras di berbagai belahan penjuru dunia, bahkan di Amerika sendiri, di Eropa sendiri, adalah bersama dengan Gaza. Kita dikalah-kalah Pak kalau masalah demo, dikalah-kalah sama orang non muslim. Ada menterinya Amerika itu namanya Blinken, ada seorang perempuan kalau tidak salah namanya Maria Benjamin atau Martha Benjamin, itu perempuan mengorganisir kelompok demo yang namanya kelompok tangan merah. Jadi bagaimana? Dia itu puluhan sampai ratusan orang selalu mendatangi rumahnya Blinken ini. Di mana? Jadi dia fokus kepada menteri Amerika ini. Kalau tidak salah menteri luar negeri atau menteri pertahanan Amerika. Nah, setiap keluar rumah Blinken, pergi ke satu tempat diikuti, dan mereka semua mengangkat tangannya yang penuh dengan darah. Dia bilang, tanganmu penuh dengan darah Blinken, darah anak-anak Gaza. Diteror dengan itu. Sebentar pulang lagi ke rumahnya, ditarai lagi Blinken. Itu tiap hari Pak. Mereka mencari kesempatan di mana lagi ada Blinken. Blinken ada lagi acaranya di konferensi pers, keluar lagi seperti ini, kelompok tangan merah. Kan di Amerika orang bebas demo. Dia lakukan itu Pak. Ini menunjukkan empati dan keberhasilan diplomasi internasional Hamas, dan tentunya tidak lepas dari takdir dan kelembutan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa data menunjukkan bukan sekedar empati, bahkan beberapa negara itu tingkat prosentase orang Eropa, Amerika yang masuk Islam itu bertambah sekitar 400%. 400% Pak. Di satu negara biasanya setiap hari cuma 40 orang. Ketika eskalasi genosida yang dilakukan oleh Israel, demo besar-besaran, apa yang terjadi? Bukannya menghabisi Hamas, bahkan sebagian mereka mengatakan, kami biar jadi Hamas. Tidak ada masalah. Subhanallah. Ada orang ateis, ada orang Nasrani, bahkan orang Yahudi. Karena doktrin Yahudi itu untuk kembali sebelum datangnya Mesias, kembali ke
Bukit Zion, ke Palestina, ya, itu bid'ah sebenarnya dalam ajaran agama Yahudi. Bid'ahnya Theodor Herzl, ya, yang ingin memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan, ya, duniawinya saja. Ini gerakan Zionis itu gerakan sekuler, ya, gerakan sekuler Tauratiin atau orang-orang Yahudi. Nah, ala kulli hal, empati dunia. Artinya apa? Hamas tidak bisa dihabisi. Target keduanya, Israel itu menyerang Gaza adalah untuk mengembalikan tawanan Israel yang ditawan oleh Hamas dan perlawanan. Tidak berhasil, ya, kecuali ditukar, ya, dan ditukar itu selalu tidak satu dengan satu, Pak. 150, ya. 100, ya. Satu dilepas satu orang Yahudi Israel, ya, 50 atau 100, ya. Kaum Palestina dilepas, ya. Bahkan, ya, yang sudah dilepas itu dalam tanda kutip, ya, sudah diperlakukan dengan demikian baik oleh Hamas, bahkan menjadi duta-dutanya Hamas di Israel kembali, ya. Subhanallah. Bahkan ada yang, ya, katanya tertarik juga dengan mas-mas Hamas ini, ya. Luar biasa, ya. Viral beberapa waktu yang lalu itu. Tidak berhasil memburu para pejuang yang ada di tepi barat, ya. Na'udzubillah ini, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi, ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah target-target mereka tidak terpenuhi. Target-target mereka gagal, ya. Mau menghabisi Hamas, Hamas makin populer di dunia, ya. Nah, bahkan beberapa negara muslim sudah mau membuka kantor perwakilan Hamas, ya. Maka, ya, termasuk kita di Indonesia, kita suarakan juga, ya. Indonesia seperti Malaysia dong, seperti Qatar, seperti Turki, ya. Buka perwakilan Hamas, ya. Hamas adalah satu kelompok yang tidak bisa pandang sebelah mata ketika kita berbicara tentang Palestina. Dia harus dilibatkan. Nah, itu. Kemudian, nah, ini target-targetnya gagal. Jadi tidak sia-sia darah yang telah dikorbankan oleh sedemikian banyak manusia-manusia pilihan Allah yang ada di Gaza itu. Kita harus bersedih, ya. Makanya kita kunut nazilah, ya. Kunut nazilah agar Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita, melindungi saudara kita, terhenti pembantaian dan mujahidin mendapatkan kemenangan. Nah, tapi kita juga yakin bahwa ini adalah tadbir Rabbani. Ini adalah, ya, takdir ilahi, bahwa pasti akan ada pengorbanan, ya. Tapi pengorbanan itu tidak akan sia-sia, ya. Pengorbanan itu pasti akan berbuah, ya, kebaikan. Betapa banyak orang sudah masuk Islam, dan pengorbanan ini insya Allah kita yakin bahwa inilah saat-saat dan momentum yang sangat penting bagi umat Islam untuk meraih, ya, kemenangannya. Dan perang yang ada di Palestina ini jangan melihatnya hanya perang bangsa Palestina dengan Israel, bukan. Ini adalah perang antara kebenaran, keadilan dengan kebatilan dan kezaliman. Ini antara perang kekufuran dengan keimanan. Ini adalah perang antara, ya, kebenaran dan kebatilan. Dan ini akan terus berjalan sampai habis yang namanya dunia ini. Nah, maka kondisi seperti ini harusnya menginspirasi kita. Kita diingatkan dengan kondisi yang ada di Gaza untuk tidak main-main, ya, dalam berjuang ini, mengerahkan semua potensi kita. Ya, kita akan dicatat oleh sejarah. Ya, insya Allah pasti Allah akan memenangkan kaum muslimin. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Yahudi akan, ya, terbirit-birit lari, ya, dan akan bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Bahkan pohon dan batu akan bicara. Ya muslim,
Hada Yahudiyun warai faqtulhu. Ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuh dia. Itu janji Allah, kita pasti menang. Ya. Nah, tapi masalahnya apakah kita menjadi bagian daripada rantai perjuangan yang panjang itu? Kita memang tidak harus melihat dan berada di ujung daripada jalan ini. Tapi menjadi masalah adalah apakah kita berada di atas jalan ini atau tidak, dengan apa yang kita miliki. Nah, ikhwani fillah, wa'azzakumullah, maka setiap daya dan upaya yang kita miliki seharusnya kita kerahkan untuk memberikan nusrah kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Salah satu bentuknya adalah dengan bersuara. Ya, bersuara ki. Jangan kita diam-diam saja, merasa aman-aman saja. Malu kita dengan orang-orang non-muslim, ya, yang memiliki semangat kemanusiaan yang ada di Amerika. Anak-anak mahasiswa Universitas Columbia, salah satu universitas yang terbesar di Amerika, karena dia tahu universitasnya ada dukungan kepada Yahudi Israel, ya, maka mereka pada saat wisuda pakai syal Palestina begini, kemudian dia borgol tangannya sebagai simbol, ya, kemudian terima ijazah itu dan dia robek-robek ijazah itu. Menerima ijazah dari satu universitas yang tidak memaknai arti namanya kemanusiaan. Baik, kita ini apa, Pak? Ya, jangan pakai robek-robek ijazah juga, iya, jamin dulu, ya. Nah, tapi apa yang kita lakukan? Nah, insya Allah memfasilitasi hal tersebut besok biidznillahi ta'ala, ya, pagi-pagi jam 6, tidak lama, hanya beberapa jam, ya. Belum seperti kini pendemo mahasiswa yang bermalam, ya, non muslim ini, Pak, di Harvard University, ini nomor 1 di dunia, Pak, universitas paling elit di dunia, Harvard University, ya. Mahasiswanya rela, profesornya rela, ya. Ada yang dipecat, ada yang ditangkap, ada yang, ya, diintimidasi. Dia bilang kami rela, ya, untuk diperlakukan apapun, untuk memperjuangkan, menyuarakan kemanusiaan, menyuarakan pembelaan terhadap orang-orang yang dizolimi di Gaza. Kami tidak mau pajak kami dipakai untuk membiayai pembunuhan dan pembantaian massal itu. Kami protes, kami tidak akan diam. Non muslim, Pak, lagi, ya, hanya dengan semangat kemanusiaan bisa melakukan itu semua. Nah, kita ini saudara kita, sama-sama kita bersyahadat, sama-sama kita sholat, ya. Nah, maka insya Allah paling minimal kita hadir, kita bersuara, dan alhamdulillah sekarang ada media itu, Pak. Kalau dilihat, ya, para pejuang di Palestina itu, bahwa di berbagai belahan penjuru dunia ada saudara mereka yang berteriak untuk mereka, bersuara untuk mereka. Itu seperti amunisi yang dimasukkan ke dalam, ya, jiwa-jiwa mereka untuk berjuang. Jangan dipandang enteng itu yang namanya, ya, al-i'tisamat atau al-masirat, ya, bentuk-bentuk aksi seperti itu. Nah, tentunya kita selalu ada dalam koridor yang tidak anarkis, ya, aksi yang mengedepankan simpatik, ya. Jangan kita aksi kita langsung pukuli semua orang, ya. Itu orang justru antipati dengan masalah Palestina ini. Umat kita ini masih sangat banyak yang perlu diedukasi, ya. Nah, kita dengan aksi simpatik, ya, mencerahkan, mencerdaskan, ya, menyemangati, memotivasi, ya, insya Allah itu akan menjadi bagian daripada amal jariah kita, ya. Insya Allah kalau Palestina sudah merdeka, ya, kita sudah berhasil mengusir penjajah Zionis ini, ya, kita bukan riya, tapi kita bersyukur kepada Allah. Pada anak cucu kita nanti kita bilang, ikut dulu demo itu kakekmu, nak, ya. Tapi ketika sudah dimenangkan itu, sudah ada videonya apa nanti sama anak cucu kita, ditanya, Ki, kakek di mana Ki dulu? Makan coto, Kak. Nah, itu jiku ingat, ya. Enggak apa-apa makan coto, apalagi traktir ustadz, ya. Tapi, ya, kita aksi dulu, ya, untuk membela, menyuarakan, ya, semangat perjuangan ini, ya. Apalagi sangat banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan keutamaan para pejuang-pejuang di sekitar Baitul Maqdis. Bahkan salah satu riwayat menunjukkan
menyebutkan bahwa at-taifatul mansurah, ya, kelompok yang akan ditolong oleh Allah pada akhir zaman nanti, salah satu tempatnya yatamarkazuna fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, wa fi aknafi Baitul Maqdis, dan di tempat-tempat sekeliling Baitul Maqdis. Nah, ini terbukti, ya, berkumpul Inggris, Prancis, ya, semua negara-negara Eropa mensupport Israel, ya, tapi Gaza dengan kebersahajaannya, dengan keteguhannya, dengan pengorbanannya belum bisa ditaklukkan dan belum bisa diduduki oleh Israel. Ya, kalau dia sudah bisa duduki, mana mau dia melakukan perundingan. Ini Presiden Amerika Joe Biden mengajukan proposal perdamaian. Ya, artinya apa? Mereka sudah mulai letih dan tidak memiliki semangat perjuangan. Ya, dan memang demikianlah, la yuqatilunakum illa min quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka itu pengecut, mereka tidak mau bertempur berhadap-hadapan, mereka cuma mau, ya, dari balik dinding-dinding benteng-benteng mereka saja, atau dari kota-kota yang terlindungi. Ini luar biasa, ya. Al-Quran sudah menggambarkan itu. Ada pengecut, ya, dalam berperang, kalau diajak, ya, si tandingan, mereka lari, ya. Tapi kaum muslimin adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diwakili oleh saudara-saudara kita di sana, maka jangan kita abai, jangan kita lalai. Mari kita turut serta insyaallah, ya. Jam 6, ya, sampai jam 10, ya, kita lihatlah waktu kita yang mana yang memungkinkan, ya. Kalau kita bisa berada selama itu adalah sangat baik, tapi paling tidak kita memilih waktu-waktu. Dan saya berharap, ya, kita bisa meramaikan, apalagi dari jamaah Masjid Wahdatul Ummah dan seluruh kader-kader Wahdah Islamiyah di Kota Makassar, secara khusus, dan di beberapa daerah sekitar Makassar, di Goa Maros, ya. Mari ramaikan, ya, dan mudah-mudahan ada sesi waktu, ya, sekitar jam-jam 7:30 kah atau jam 8. Kita berharap, ya, karena ini Car Free Day, banyak orang datang, kita bisa menjadi agen-agen aksi Palestina yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan simpatik, ya, dengan dengan sangat baik, dengan ramah dan simpatik, mengajak mereka untuk turut paling tidak bersuara bersama-sama nanti. Stop genocide, ya, hentikan pembantaian massal, ya, save Gaza, selamatkan kota Gaza dan penduduknya, dan Palestina hurrah, ya, free Palestine, ya. Nah, itu insyaallah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa besok di ajang aksi bela Palestina, dan Allah memberkati langkah-langkah kita, karena keberkahan Baitul Maqdis, keberkahan Masjidil Aqsa, selain kata para ulama keberkahan makaniyah, ya, tempat yang ada di sekelilingnya, ada juga berkah maknawiyah. Keberkahan maknawiyah adalah orang-orang yang selalu membela, memperhatikan Masjidil Aqsa, insyaallah kehidupannya juga akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.